ibadah, kakak mau memberitahu dulu tata cara ibadah anak sekolah minggu versi HKS Militan ya adik-adik. Yang pertama adalah siapkan Alkitabnya. Oke, sebelum itu ya, sebelum kita mulai ibadah kita siapkan Alkitabnya. Yang kedua adalah berpakaian yang rapi, seperti pakai kemeja atau adik-adik pakai dress kalau yang perempuan. Yang ketiga, untuk catat firman Tuhannya, tentu adik-adik harus ada buku catatan ya adik-adik untuk yang kelas pratama dan kelas pra-remaja. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, hati dan pikiran untuk Tuhan. Tidak lupa kakak ingatkan untuk persembahannya dikumpulkan kepada orang tua atau bisa juga adik-adik tabungkan. Nanti dikasih ke orang tua untuk dibawa ke gereja untuk diberi persembahan ke gereja. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, sekian adik-adik untuk peraturan sekolah minggu. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Kita mau pemanasan nih. Kita lihat adik-adik pada semangat gak untuk sekolah minggu hari ini. Oke, kita mau angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan sambil bangkit berdiri. Bersukaria, hari
adik-adik. Kita angkat lagu pujian lagi. Hari ini kurasa bahagia. Dari yang tua. Selamat mendengarkan adik-adik. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin.
Kita mau muji Tuhan lagi, kita angkat lagu pujian Bapak Abraham sambil bangkit berdiri. Ikutin ya adik-adik gerakannya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. kaki kanan, kaki kiri. Goyang kanan, goyang kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Goyang kanan, goyang kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Goyang kanan, goyang kiri. Lihat atas, lihat bawah. Putar, putar, lalu duduk. Oke, tapi belum boleh duduk adik-adik. Belum boleh duduk. Kita mau angkat lagu pujian lagi. Cuip, cuip, pam, pam, pam. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, ya,
firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahan dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya siapkan hati, pikiran, dan telinga mereka ya Bapa untuk mau mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, kiranya juga berkati abang kakak sekolah minggu ya Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan, kiranya berjalan dengan baik ya Bapa. Kiranya juga berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, tema pada minggu hari ini adalah meneladani Yesus dalam mencintai keluarga. Kakak ulang sekali lagi ya. Tema minggu untuk kelas praremaja minggu ini adalah meneladani Yesus dalam mencintai keluarga. Nah adik-adik, tadi seperti tema mingguan yang sudah kakak sebutkan, meneladani Yesus. Teladan berarti ya. Teladan itu apa sih adik-adik? Teladan itu adalah memberikan contoh atau model untuk diikuti oleh orang lain. Nah kalau misalkan nih di sekolah kalian sering kan ada yang namanya siswa teladan. Nah predikat siswa teladan ini diberikan kepada anak-anak yang bagaimana? Yang baik, yang berprestasi, yang taat dengan aturan sekolah, yang pintar juga. Nah, anak-anak ini mendapat predikat siswa teladan itu supaya bisa dicontoh oleh anak-anak atau siswa-siswa yang lain di sekolah agar bisa sama dia, sama baiknya, sama pintarnya, sama rajinnya. Jadi dijadikan permodelan atau percontohan ya adik-adik. Nah, itu kan tadi di sekolah ya adik-adik. Kalau misalkan di kehidupan nih, kehidupan kita, kehidupan nyata kita, kira-kira yang menjadi teladan di kehidupan itu siapa ya? Nah, seperti tema mingguan kita tadi meneladani Yesus. Jadi yang memberikan teladan adalah Yesus. Nah, perilaku Yesus ini dapat dijadikan contoh untuk diikuti oleh kita nih adik-adik, oleh para pengikutnya. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk baca ayat Alkitabnya. Ayat Alkitabnya ada 2 nih. Yang pertama dari Yohanes 19. Kita buka sama-sama. Dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Kakak ulangin lagi ya. Ayatnya dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Oke, next ayat Alkitabnya dari Matius 13. Matius pasal 13. Ayat yang ke-55. Satu ayat aja. Matius 13 ayat yang ke-55. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Oke. Nah, adik-adik, setelah kita baca nih dari kedua ayat yang tadi, dari yang Yohanes dan dari yang Matius, kira-kira adik-adik dari kedua ayat itu apa pembahasan yang sama? Menurut kalian apa? Nah, pembahasan yang sama dari kedua ayat itu adalah sama-sama membahas tentang Maria, ibu Yesus. Tapi cuman bedanya yang tadi yang di Yohanes itu yang ketika dia disalib, tapi yang di Matius itu yang ketika dia menjelaskan tentang latar belakang Yesus itu, orang tuanya siapa, saudara-saudaranya siapa. Nah, tapi nih adik-adik, kedua ayat itu sama-sama dia membicarakan tentang Maria, ibu Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita bahas nih satu persatu ayatnya itu dari yang Yohanes dulu ya. Jadi pada yang perikop di Yohanes itu dia membicarakan tentang Maria, ibu Yesus ketika dia sedang disalib, ketika Yesus sedang disalib. Nah, salah satu perkataannya yang terkenal banget nih di kayu salib itu adalah yang tadi sudah kita baca. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," dan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Bayangin adik-adik, bahkan Tuhan Yesus ketika sebelum dia wafat nih, dia lagi sakit-sakitnya nih menahan penderitaan di kayu salib, tapi dia masih tetap ingat adik-adik sama ibunya. Nah, dia masih tetap nih memperhatikan ibunya. Dia nggak ingin setelah dia pergi ibunya sendiri, ibunya nggak ada yang ngurus. Nah, tetapi dia tuh ingin adik-adik setelah dia udah nggak ada nih, dia ingin ibunya masih tetap terjaga dan juga dirawat oleh muridnya dia. Nah, jadi dia berharap bahwa nanti setelah dia nggak ada nih adik-adik, ibunya masih ada yang menemani dan mengurus. Nah, tadi seperti tema minggu kita nih pada hari ini, meneladani Yesus dalam mencintai keluarga. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah perilaku Yesus terhadap keluarganya yang harus kita contoh nih adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Kita udah mengasihi keluarga kita belum ya? Kakak kan nggak tahu nih gimana perilaku adik-adik di rumah sama keluarga. Yang tahu sendiri kan hanya adik-adik sendiri. Nah, kalau menurut kakak sebenarnya mengasihi keluarga itu tidak sulit adik-adik. Caranya bisa dengan memeluk, mencium, menghormati, membantu satu sama lain, memberi salam, dan lain sebagainya nih adik-adik. Nah, kira-kira dari beberapa contoh yang sudah kakak sebutkan tadi, adik-adik sudah ada yang pernah lakukan belum? Ke mama, bisa ke papa juga, bisa ke adik, bisa ke kakak, atau bisa ke opung juga bisa. Pokoknya keluarga dan sanak saudara kita. Coba adik-adik jawab sendiri dalam hati. Kira-kira kita sudah mengasihi keluarga kita belum ya? Nah, adik-adik, kalau misalkan jawabannya kalian pernah melakukan hal itu, sekarang kakak ada pertanyaan lagi. Gimana reaksi anggota keluarga kalian ketika kalian melakukan hal itu? Pasti mereka seneng banget kan?
mereka merasa disayangi, dikasihi oleh kalian. Atau mungkin di antara kalian justru masih ada yang malu-malu nih. Karena kan ibaratnya kelas pra remaja nih merasa diri mereka sudah gede gitu ya, sudah malu kalau misalkan harus mencium atau memeluk papa mamanya, kayak anak kecil aja. Nah, untuk kalian nih yang merasa malu untuk mencium atau memeluk papa, mama, abang, adik, kakak, masih ada cara lain nih untuk bisa membuat kalian itu menyayangi anggota keluarga kalian. Nah, contohnya nih, kalian bisa membantu orang tua kalian, menghormati orang tua kalian, tidak melawan orang tua kalian, atau mungkin tidak marah-marah di depan umum. Kadang-kadang suka ada anak-anak pra remaja, maksudnya yang sudah berusia atau duduk di bangku SMP gitu ya, kalau misalkan dikasih tahu sama orang tuanya, kadang-kadang mereka tuh nggak suka. Mereka tuh merasa bahwa diri mereka tuh udah tahu lah yang paling baik dan yang paling benar gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan mereka dikasih tahu, mereka kadang-kadang suka marah di depan umum lagi marahnya. Karena itu kan malu ya adik-adik dilihat orang. Terus kalau misalkan orang-orang mikirnya, aduh kenapa nih anak ini kok marah-marah ya sama mama papanya gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin dari dalam diri adik-adik tidak bermaksud untuk kayak bikin malu, atau justru mungkin adik-adik yang merasa malu ketika ditegur oleh orang tua adik-adik di depan umum. Tapi cara meresponnya, kita juga harus meresponnya itu dengan cara yang tepat. Jadi kita harus bisa meresponnya dengan cara menghormati orang tua kita, atau mungkin memberikan penjelasan kepada orang tua kita kalau misalkan nggak kayak gini loh ma, nggak kayak gini loh pa, sebenarnya tuh maksud aku tuh gini. Ya pokoknya dengan cara yang baik dan dengan cara yang tidak kesannya tidak melawan orang tua kalian gitu loh. Nah kalau misalkan nih adik-adik hubungan di dalam keluarga itu terlihat harmonis, kayak anak mencintai orang tuanya mencintai anaknya, maka secara tidak langsung nih adik-adik, atau mungkin juga orang-orang tuh dapat melihat bahwa ada kasih Tuhan di dalam keluarga. Jadi tanpa kita sadari, kalau misalkan kita melihat ada keluarga yang akur, yang adem, saling mencintai, pasti kita langsung dalam hati kita, wah enak banget ya nih keluarga nih, dia kita bisa merasakan ada kasih Tuhan dalam keluarga tersebut. Nah adik-adik, makanya nih adik-adik, mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, kita sama-sama saling mencintai dan menyayangi keluarga kita. Apalagi sekarang kan lagi pada di rumah kan, lagi pada jarang untuk bisa berpergian karena lagi pandemi seperti ini. Nah ini kesempatan yang bagus banget nih adik-adik untuk menunjukkan kasih sayang kalian ke orang-orang atau sanak saudara kalian nih, orang-orang yang ada di sekitar kalian, keluarga kalian. Bisa jadi mama, bisa jadi papa, bisa jadi adik, bisa jadi kakak, bisa jadi abang, terserah kalian. Yang penting kalian melakukan itu dengan dasar kalian ingin menunjukkan bahwa aku sayang dengan keluargaku. Oke adik-adik, sekarang kakak ada sebuah tayangan nih. Adik-adik bisa menonton tayangan ini dan perhatikan baik-baik ya. Gimana adik-adik setelah menonton tayangan tadi? Kita bisa tahu bahwa kita bisa meneladani Tuhan Yesus dalam hubungannya dia dengan ibunya dia. Jadi dari cuplikan tadi kita bisa melihat bagaimana dia mengasihi ibunya. Dia bahkan gak malu untuk memeluk atau mencium ibunya. Dan dia bahkan juga menuruti perintah ibunya, disuruh cuci tangan dia cuci tangan, disuruh lepas apronnya dia lepas apron. Ya kan, dia juga hubungannya dia dengan ibunya memang dekat gitu kan ya adik-adik, seperti yang digambarkan dalam cuplikan tadi. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu ini, kakak mau kasih tahu dulu untuk kreativitasnya. Itu kalian ada dua nih
opsinya, ada 2 pilihan. Kalian bisa mengerjakan salah satu dari 2 pilihan ini. Yang pertama itu membuat video. Videonya itu berisi kalian mencium atau memeluk papa atau mama, adik atau kakak kalian, terus bilang kayak aku sayang sama mama kalau misalkan peluk mama, aku sayang sama papa kalau misalkan peluk papa. Nah, atau nih kalau misalkan kalian masih merasa malu, kalian bisa pilih opsi yang kedua. Pilihan yang kedua itu adalah kalian mengcover lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Pada tahu dong semua lagunya. Nah, kalau sudah nih adik-adik kalian mengerjakan kreativitasnya itu, kalian bisa kirim ke grup orang tua di WhatsApp atau kalian kirim ke Instagramnya HKI Cawang Cililitan, Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Jadi nanti kalian kirim pesan ke Instagram SMHKICC, Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Oke adik-adik? Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah ini dalam doa. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada minggu hari ini Tuhan, kami anak-anak kelas pra-remaja HKI Cawang Cililitan Tuhan masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman yang kami dengarkan Tuhan, tidak hanya kami dengarkan saja, tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dapat meneladani sosok Yesus Tuhan dalam mengasihi dan menyayangi keluarganya Tuhan. Biarlah kami juga dapat menyayangi keluarga kami Tuhan Yesus, baik itu papa, mama, abang, kakak, adik, semuanya Tuhan, agar orang lain juga dapat melihat kasih-Mu ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan minggu hari ini dapat adik-adik dengarkan dengan baik dan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau menyambut firman Tuhan, sekaligus kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan Yesus dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan yang mungkin bekerja Tuhan, keluar rumah, kiranya berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan ya Tuhan agar terhindar dari segala penyakit ya Bapa. Tuhan, kami tidak lupa Tuhan untuk berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya Bapa, gereja kami ini Tuhan dapat bermanfaat, dapat menjadi berkat ya Bapa bagi lingkungan sekitarnya,
maupun bagi jemaatnya Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga terus ya Bapa berdoa untuk bangsa Indonesia Bapa yang terus melawan COVID-19 Bapa. Kiranya Tuhan berkati Tuhan garda terdepan ya Bapa, para dokter, suster Tuhan, dan kiranya juga Bapa ketuk pintu hati masyarakat ya Bapa yang mungkin masih sering bandel Bapa untuk keluar rumah dan tidak memakai masker Bapa. Kiranya beri kami Tuhan semua kesehatan ya Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit ya Bapa. Berkati juga dengan adik-adik sekolah minggu Tuhan yang mungkin kesulitan Bapa untuk menjalani studinya melalui online. Kiranya hikmat dan kepintaran yang hanya daripadamu saja Bapa yang dapat diam di dalam mereka agar mampu mendengarkan semua materi dan menjalankan tugas-tugasnya Bapa. Ini Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.